Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang argumentative writing. Baik, apa itu argumentative writing? Akan kita bahas berikut ini. Argumentative writing merupakan tulisan untuk memperjelas posisi penulis terhadap sebuah isu atau sebuah topik. Jadi harus ada penjelasan dan dukungan terhadap suatu posisi. Dukungan itu dalam bentuk data atau riset yang mempunyai sumber-sumber yang layak dipercaya atau kredibel. Karakteristik sebuah argumentative writing atau tulisan esai argumentatif adalah 3 hal. Satu, ada thesis statement. Thesis statement merupakan argumen yang harus ditulis secara jelas di dalam tulisan Anda. Yang kedua, reasons atau penalaran, alasan. Jadi Anda harus menulis berbagai reason atau alasan atau point of discussion atau beberapa poin untuk didiskusikan yang mendukung argumen Anda. Anda akan menjelaskan dan memperjelas reason dan point of discussion ini di dalam body of paragraph atau di dalam tubuh paragraf. Yang berikutnya ada sitasi. Nah, jangan lupa sitasi merupakan satu bentuk tanggung jawab kita ya. Ketika kita menulis dan mengutip pendapat orang lain, maka kita harus memberikan kredit atau menulis sumber dari mana kita mengutip sebuah pendapat atau sebuah data. Kita akan bahas tentang thesis statement. Thesis statement merupakan sebuah kalimat yang menyatakan tentang topik dan tujuan dari tulisan Anda. Ingat, kalimat yang memperjelas topik dan tujuan paper Anda atau artikel Anda. Thesis statement yang bagus itu akan mengarahkan struktur dari esai Anda secara keseluruhan, sehingga pembaca akan memahami ide-ide yang akan Anda diskusikan di dalam sebuah tulisan. Tesis harus dinyatakan di dalam opening paragraph atau paragraf pembuka dalam sebuah esai. Seringkali berada di bagian terakhir dari introduction atau di bagian paragraf pengantar. Dan tesis ini pada umumnya berupa satu kalimat. Ada 3 jenis thesis statement. Yang pertama argumentative thesis statement, yakni membuat klaim atau menyatakan sebuah klaim. Yang kedua adalah analytical thesis statement atau thesis statement yang menganalisis sebuah isu. Yang ketiga, expository thesis statement yang menjelaskan sebuah topik. Kita lihat satu persatu. Argumentative thesis statement terdiri dari 3 hal. Ya, kalau Anda ingin membuat thesis statement yang argumentatif, harus ada topik, harus ada position, dan harus ada reason. Contoh, social media has increased our level of connectedness to others because it enables us to stay connected in a physically distant situation. Social media di sini merupakan topik tulisan Anda. Jadi topik itu sesuatu yang Anda bicarakan di dalam tulisan Anda. Yang kedua, position. Jadi bagaimana pendapat Anda, posisi Anda terhadap topik tersebut? Nah, di sini positionnya mengatakan bahwa has increased our level of connectedness to others. Social media meningkatkan level keterhubungan kita dengan orang. Reasonnya apa? Alasannya apa? Because it enables us to stay connected in a physically distant situation. Jadi, argumentative thesis statement di sini menunjukkan bahwa penulis
mendukung atau positif gitu ya, posisinya itu positif melihat sosial media, yakni bisa meningkatkan keterhubungan satu sama lain. Yang berikutnya adalah analytical thesis statement, yaitu thesis statement yang menganalisis sebuah isu. Di sini harus ada 3 hal: topik, yang kedua specifically you analyze, jadi secara spesifik yang Anda analisis, alat yang Anda gunakan untuk menganalisis, dan yang ketiga adalah hasil dari analisis tersebut. Thesis statement yang seperti ini misalnya, an ecofeminism analysis to the novel Vegetarian indicates that the main character has taken great effort to resist the environmentally unfriendly patriarchal system. Topiknya, penelitian ini atau tulisan ini membahas sebuah novel yang judulnya Vegetarian. Dianalisis dengan menggunakan ecofeminism. Dan hasil di sini adalah secara garis besar ya, garis besar dari hasil dari analisis itu. Conclusionnya gitu ya, the main character has taken great effort to resist environmentally unfriendly patriarchal system. Jadi topiknya ini, analisisnya ini, dan conclusionnya ini. Ini merupakan thesis statement yang bersifat analitik. Yang ketiga, expository thesis statement, yaitu thesis statement yang menjelaskan sebuah topik. Jadi harus ada topik dan ada berbagai aspek dalam topik tersebut yang akan didiskusikan di dalam paragraf berikutnya. Contoh dari thesis statement yang seperti ini, misalnya kalimat ini. Factors related to the students' well-being include relationship with close friend, enough money, enjoyable study, healthy lifestyle, and spiritual belief. Jadi, topik yang dibahas di sini apa? Topiknya adalah the students' well-being. Kemudian, key aspek atau aspek-aspek kunci yang akan dibahas di sini apa saja? Nah, tadi relationship with close friend, enough money, enjoyable study, healthy lifestyle, and spiritual belief. Dengan posisi thesis statement yang seperti ini di akhir paragraf 1, maka bisa diharapkan bahwa paragraf-paragraf berikutnya akan menjelaskan setiap faktor yang ada di sini. Nah, jadi begitu ya, thesis statement satu kalimat tapi akan memperjelas ide dasar yang mau dikemukakan di dalam sebuah tulisan argumentatif writing. Semoga jelas. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.